kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita bersaat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus itu, dan apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Hari ini kami datang kepadamu sambil bersyukur. Sebagai satu persekutuan jemaat Gemindo Sebaot, meskipun kami masih dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Engkau mempersatukan kami dalam ibadah online yang telah diupayakan, di mana kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap menghadirkan Yesus, menghadirkan kuasa Tuhan di mana kami tinggal, di mana kami berada. Bapa di dalam surga, hadirlah Engkau di tengah-tengah keberadaan anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, sehingga kami memperoleh damai dan sukacita dari Tuhan. Biarlah ibadah di pagi hari ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu seluruh isi hati kami. Engkau tahu pikiran kami. Engkau tahu tindakan kami, ucapan bibir kami. Engkau mengenal setiap kami, Tuhan. Bahkan segala kekurangan, keberdosaan kami tidak luput di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mengaku kami terlalu sering menyakiti hati-Mu, Tuhan, menyakiti hati orang lain. Kami terlalu menganggap diri kami benar, dan kami melupakan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Bapa di surga, tiliklah keberadaan kami anak-anak-Mu. Mohon ampunilah kami dari segala dosa kami. Kasihani kami Bapa, dan layakkanlah kami untuk tetap memanggil Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Inilah doa pengakuan kami secara pribadi. Kami mengakui semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari dengarkan berita anugerah Allah Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanku, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan. Engkaulah satu-satunya Allah kami. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Dan Engkau yang memberikan bagi kami jalan-jalan yang baik, yaitu jalan kehidupan, yang adalah firman kehidupan, mengarahkan langkah kami, supaya kami taat dan setia kepada Tuhan, menjadi penurut-penurut Allah. Datanglah Engkau ya Roh Kudus dalam firman Tuhan yang akan diperdengarkan melalui ibadah di pagi hari ini. Tolonglah setiap anggota jemaat di rumah kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk memahami dengan benar maksud Tuhan atas kehidupan kami, umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan diambil dalam Keluaran 33, Keluaran 33. Kita baca mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Keluaran 33 ayat 12 hingga 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gemindo Sebaot yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan segala harapan kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia sampai pada hari ini. Karena sesuai dengan perenungan kita, jadilah penurut-penurut Allah yang taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu jemaat, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, mari kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Kita ada dalam sebuah musim. Ada orang bertanya, sekarang lagi musim apa ya? Bukan musim buah-buahan yang ditanya, atau bukan cuaca yang ditanya, tetapi ada orang menjawab seperti ini. Kelihatannya sekarang ini lagi pada musim unjuk rasa, lagi pada musim pemberontakan, lagi pada musim demonstrasi. Karena itu ada seorang pekerja, dia minta izin kepada bosnya. Dia bilang, maaf Pak, saya mau minta izin, saya mau ikut demo dulu ya. Semoga Bapak Bos bisa mengizinkan saya. Tolong gaji saya jangan dipotong ya, karena beberapa hari ini seluruh daerah lagi ngetren dengan yang dinamakan demonstrasi, unjuk rasa, penolakan Omnibus Law. Saya tidak akan lebih panjang kepada hal ini, tetapi kita melihat beberapa anak muda, bahkan mungkin banyak sekali, ikut demo. Dan mereka mengatakan, bila tidak ikut demo, bila tidak ikut unjuk rasa, berarti tidak ikut zaman, kurang gaul. Ya. Padahal banyak dari mereka tidak mengerti apa yang didemo, tidak mengerti apa yang
mereka ikuti, yaitu pemberontakan kepada pemerintah. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang diperjuangkan, karena mereka hanya terprovokasi dan ikut arus. Demo besar-besaran yang terjadi saat ini sebenarnya hanya tersulut dari omongan beberapa orang di media massa. Entah yang diomongkan kebenaran atau bukan kebenaran, tetapi karena kelihatannya tokoh-tokoh yang berpengaruh, maka omongannya dipercaya oleh publik dan kemudian mengalir menjadi bola salju. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana bila orang-orang bijak, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berhikmat, apa yang harus kita lakukan? Karena banyak yang bersuara hanya kosong. Hanya orang yang banyak mulut, yang hoax, yang penuh ketidakbenaran. Dan inilah yang merusak, membuat keruh, membuat kekacauan di mana-mana. Ini pergumulan bangsa Indonesia sekarang ini. Saya menyaksikan sendiri betapa miris para siswa, pelajar yang diikut sertakan di dalamnya. Bahkan para mahasiswa ikut dalam pemberontakan, pengrusakan, fasilitas umum pun dirusak habis-habisan. Itu adalah cara mereka untuk menyatakan tidak terima atas apa yang mau dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Bapak, Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, memang firman Tuhan itu ya dan amin. Memang di akhir-akhir zaman akan tampil orang-orang yang akan berlaku sekehendak hati, sewenang-wenang, tidak lagi memikirkan kehidupan orang banyak, tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi menghargai orang lain, dan bisa melakukan ucapan-ucapan keterlaluan, bahkan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang ada. Apakah ini yang berkenan di mata Tuhan? Orang percaya, Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Maka perlulah firman Tuhan terus-menerus diserukan, diperdengarkan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang dikumandangkan. Dan perlu telinga kita untuk banyak mendengar dan sedikit berbicara. Yakobus 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Artinya, banyak cerita, banyak informasi yang kita dengar, tetapi kita diberikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan untuk mencerna mana yang baik, mana yang kita ikuti, mana yang perlu kita redam, supaya kehidupan ini aman dan damai. Dalam Matius pasal 5 ayat 8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Memang tidak seorang pun dapat melihat Allah,
Tetapi Yesus katakan kalau orang suci hatinya, maka dia akan setiap hari melihat Allah. Dan dia tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Semua orang, semua manusia berbuat dosa. Semua orang hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka kita beroleh penebusan kasih karunia Allah. Tetapi bagaimana kita membentengi diri kita untuk tidak berlaku jahat? Kalau kita berkata, Allahku benteng yang teguh, aku tinggal di dalam Allah sebagai perisai dan senjata apabila ada serangan-serangan yang datang, hanya Allah pembela kita. Musuh yang besar sekalipun tidak akan dapat menghalangi kita untuk datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada pembacaan kita di hari Minggu ini, Keluaran 33 adalah lanjutan juga dari renungan minggu lalu. Ketika bangsa Israel membuat lembu emas, patung lembu emas untuk mereka sembah, mereka telah menduakan Tuhan, mereka telah memberontak di hadapan Tuhan, mereka telah mendemonstrasi unjuk rasa. Pokoknya mereka mau tunjukkan rasa ketidaksukaannya atas apa yang mereka alami. Tetapi Tuhan tidak salah memberikan hambanya, yaitu Musa. Musa menjadi pendamai. Musa berusaha meluluhkan hati Tuhan. Musa bilang, Tuhan, tolong, bangsa ini kan sudah Engkau selamatkan. Bangsa Israel ini telah Engkau luputkan dari penjajahan di tanah Mesir. Dan ini adalah umat yang Engkau sayangi, Engkau kasihi. Dan Engkau telah berjanji bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan seperti bintang di langit. Maka biarlah Engkau berkenan untuk tidak menghukum orang-orang yang jahat ini. Bayangkan, Musa masih memohonkan belas kasihan. Tuhan, biar mereka sudah jahat, tapi tolonglah ampuni mereka. Peristiwa ini adalah anugerah Allah bagi bangsa Israel, mengingat mereka adalah bangsa yang berdosa terhadap Tuhan. Karena dosa mereka menghalangi keakraban mereka dengan Tuhan. Orang kalau selalu berpikir untuk menyerang, kalau selalu berpikir untuk memberontak, kalau selalu berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan seenaknya, artinya bahwa dia tidak lagi punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia tidak lagi punya hubungan karib dengan Tuhan. Dia tidak lagi datang bersujud dan meminta Tuhan, apakah kiranya yang boleh hamba kerjakan menghadapi pergumulan ini. Anugerah Tuhan itu nyata bagi bangsa Israel. Di kemah pertemuan itu Tuhan berbicara dan menyatakan janji. Meskipun memang Musa ada sedikit keraguan. Dia bilang, Tuhan, nanti siapa yang akan bersama-sama dengan hamba? Nanti Tuhan, bagaimana hamba akan berjalan ke depan? Tuhan berulang kali berkata, akulah yang akan menyertai engkau, hai Musa. Tetapi Musa terus berkata, Tuhan, kalau engkau tidak bersama menyertai aku tidak akan berjalan. Itulah kata-kata hamba-hamba Tuhan. Itulah kata-kata dari anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi berbagai tantangan, maka dia berdoa seperti Musa, Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Keberanian Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberi tanda. Itu yang Musa minta, Tuhan tunjukkanlah tanda kepada hamba-Mu ini. Apa boleh buat?
Memang Tuhan sudah menghadirkan Musa di tengah-tengah bangsa yang keras kepala, di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Musa harus melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Dia harus terus setia, dia harus terus taat dan melayani Tuhan. Sebetulnya di masa pandemi ini, Bapak Ibu jemaat, seharusnya orang-orang sudah mulai lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam berbagai berita, media massa, di sana sini kita mendengar, bukannya orang semakin takut di tengah-tengah pandemi ini kepada Tuhan, tetapi semakin berani untuk berbuat jahat, semakin berani untuk memberontak kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pemerintah. Ini menjadi pergumulan kita anak-anak Tuhan. Harusnya kita merespon anugerah kasih Allah dengan penyembahan, dengan ibadah-ibadah yang benar, persembahan yang tulus. Karena kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama, di sini kita lihat ada seorang Musa menjadi pengantara oleh Tuhan, menjadi pendamai antara bangsa Israel dengan Allah. Maka ketika Yesus anak Allah diutus oleh Tuhan, Yesus Kristus jadi pendamai buat saya dan saudara kepada Allah, supaya kita berdamai dengan Allah. Damaikan hatimu, damaikan jiwamu, jujur kepada diri sendiri, jauhkan keegoisan, rendah hati di hadapan Tuhan. Harusnya kita terus bergaul dengan Bapa kita, dengan Yesus yang sudah menyebut saya dan saudara sahabat-sahabatnya. Tentu tidak harus selalu melihat dengan mata jasmani, melainkan kita merasakan nikmatnya hadirat Tuhan. Menyanyi dengan kesungguhan hati, ku mau setia kepadamu Tuhan. Nyatakanlah itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi kita orang percaya, umat Kristen, Kristus yang telah menjadi pendamai antara kita dengan Allah, Dia ajarkan kita juga jadi pendamai. Kalau ada masalah datang, jangan kita jadi perusak dan memperkeruh situasi yang ada. Tetapi disinilah Tuhan memanggil kita. Tuhan melihat anak ini mau jadi pendamai atau malah menjadi perusak. Anak ini akan berdoa untuk meminta hikmat atau dia akan malah menjadi alat kuasa jahat untuk membongkar, untuk merusak kedamaian yang Allah ciptakan. Marilah kita bergaul dengan Allah. Selalu jangan lupa banyak berdoa, menjadi penurut-penurut Allah, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Makanya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak berterang. Firman-Nya pertahankan terus, dan puji hanya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus Ia
Mari jemaat Tuhan, bersama dengan sekalian orang percaya kita mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Persembahkanlah itu, wujud syukur hanya kepada Tuhan yang selalu memberkati kita. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Saatnya kita akan bersyafaat bersama. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Oleh anugerah-Mu saja Bapa, maka kami boleh menikmati kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, kehidupan yang baik, dan selalu Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan teristimewa. Engkau yang sudah memberi berkat bagi kami di pagi hari ini. Firman Tuhan telah diberitakan, dan Engkau mengajak kami menjadi anak-anak Tuhan, penurut-penurut yang tetap setia dan taat kepada Tuhan, bahkan menjadi pendamai dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus untuk memampukan kami anak-anak-Mu, sebab kami lemah dan tidak mampu berjalan sendiri kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya tidak hanya sampai pada ibadah ini saja, tetapi terus-menerus kami akan merenung-renungkannya menjadi bagian hidup kami. Terima kasih kesempatan kami boleh memberi persembahan syukur, sebab tidak dapat kami balas berkat Tuhan yang mengalir setiap saat kepada anak-anak-Mu. Sebagai gereja Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang selalu dengan kerelaan hati menyampaikan persembahan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk selalu menyiapkan dan memberikan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan biarlah Engkau sumber berkat yang akan terus membukakan pintu berkat,
membuka usaha, membukakan segala apa yang baik ketika kami bekerja, ketika kami melakukan tugas tanggung jawab kami setiap hari. Maka semuanya itu kiranya boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Ajarkanlah anak-anak-Mu untuk mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di mata Tuhan. Kami mau bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat Tuhan, kasih sayang, keberhasilan, sukacita yang terus Engkau berikan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau berkati mereka yang bergumul dengan perekonomian keluarga, pekerjaan, mereka yang berusaha menghidupi keluarga. Engkau juga menolong anak-anak yang sampai saat ini tetap mengikuti pendidikan dari rumah melalui online. Sungguh-sungguh belajar dengan baik. Tuhan juga memberkati bagi jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit, terbaring, lemah, tak berdaya dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Pulihkan, kuatkan, teristimewa iman percaya, sehingga meski dalam penderitaan kami tetap memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Berkati jemaat yang sudah lanjut usia, Ibu Suyatni Selamat, Ibu Afang, Ibu Dece Ungu, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Silvia Rosso, Bapak Joni Moniung, Ibu Siti Munawar, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutahuru, Ibu Pendeta Yulin Rumambi, Bapak Oscar Tumbul, dan Diaken Ibu Oktavina Ramli Tumbul, dan Bapak Parulian Simanjunta. Ya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas para orang tua kami. Biarlah kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian mereka. Kami berdoa bersama, bersyukur dengan jemaat yang berhari ulang tahun. Anak kekasih Jessica yang boleh menikmati ketambahan usia. Engkau memberkati usia baru, tumbuh kembangnya, pertumbuhan imannya, bahkan kesehatan, umur panjang. Biarlah selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak Jessica bersama dengan orang tua terkasih. Kami rindu berdoa untuk pelayanan di Jemaat Sebaot. Tuhan, Engkau kiranya menyertai berbagai upaya untuk tetap menjalankan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya untuk rencana dibukanya kembali gedung gereja pada hari Minggu tanggal 25 Oktober, Tuhan yang akan menuntun, menyertai mulai dari majelis jemaat yang mempersiapkannya, bahkan seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokol dan arahan dari pemerintah. Kami berdoa untuk persiapan hari ulang tahun Jemaat Sebaot, segala yang akan campur tangan, meskipun di masa pandemi ini, kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan yang akan menuntun Jemaat Sebaot. Bahkan ketika kami mau bersyukur, nantinya ketika ada peresmian dan dibukanya gedung menara doa ini, Tuhan yang akan menolong kami untuk semakin erat dan akrab dengan Tuhan, membangun mezbah Tuhan dalam doa. Untuk pemeliharaan gedung gereja, kiranya Tuhan menyertai, bahkan para donatur yang selalu dengan kerelaan hati memberikan persembahannya untuk Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan, bahkan keluarga mereka, kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu untuk tetap memberitakan Injil meskipun banyak tantangan. Tapi Tuhanlah sumber kekuatan kami, sehingga nama Tuhan semakin disebarkan, dipuji dan dimuliakan. Berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang ada, Engkau tetap memberkati para pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, kuatkanlah dia, sertailah dia bersama dengan keluarganya, bahkan dengan wakil presiden, serta para menteri, para wakil rakyat, bahkan pimpinan di kelurahan, RW, RT, di mana kami tinggal Tuhan, bahkan di sekitar gereja Tuhan. Engkau senantiasa memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa-doa kami, dengarkanlah ya Tuhan. Dan bukan kehendak kami yang jadi, hanya kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus yang berlaku atas kami. Ini doa, ucapan syukur kami. Dan kami akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebagai warta jemaat pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, Majelis dan seluruh jemaat Gemindo Sebaot mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman pada hari ini, yaitu kepada Ibu Pendeta Melanie MP Talomeo SPO. Diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Dan sebagai jadwal ibadah untuk Minggu 25 Oktober 2020, kita Jemaat Gemindo Sebaot akan mengadakan ibadah tatap muka. Jadi ibadah kalau pada hari ini secara virtual, hari Minggu nanti 25 Oktober 2020 kita akan mengadakan ibadah tatap muka yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Novelman Wow dari BKPN Jakarta. Dan sebagai pengumuman berikut, dalam rangka kita merayakan akan hari ulang tahun Jemaat Sebaot yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2020, maka untuk perayaan ulang tahun Jemaat yaitu akan diadakan ibadah ucapan syukur yang nanti akan dilaksanakan pada Minggu 1 November 2020. Adapun dalam acara tersebut, selain ibadah ucapan syukur, kita juga ada ibadah syukuran. Syukuran untuk pemakaian penggunaan gedung Menara 2 yang berada di lantai 3 dan penandatanganan prasasti sejarah gereja. Jadi demikian untuk pengumuman. Jemaat yang kasih Tuhan, Jemaat Sebaot tetap selalu dengan 3M. Selalu memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak dengan sesama. Kemudian pola hidup sehat dan bersih. Demikian untuk warta jemaat. Tuhan memberkati. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tersembunyi
hijau. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap setia dan taat kepadanya. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini sudah selesai. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Shalom.